Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bio 02 akan mempresentasikan hasil perancangan produk kami, yaitu Aromatic. Aromatic adalah sebuah alat aromaterapi pintar yang diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan konsumen dalam penggunaan alat aromaterapi. Kelompok kami terdiri dari saya, Amalia, kemudian Kalista Dara, Mesak Tobing, Shili Zanur, dan Yahya Abdurrahim. Bagian pertama dari presentasi ini adalah mengenai kebutuhan konsumen dan spesifikasi alat. Latar belakang dari produk yang kami rancang adalah naiknya kesadaran masyarakat akan pengobatan alami dengan menggunakan essential oil atau minyak esensial. Minyak esensial adalah minyak yang berasal dari ekstrak bagian tanaman seperti daun, ranting, atau bunga. Minyak esensial adalah bahan utama yang digunakan dalam aromaterapi. Seiring dengan hal tersebut, pasar aromaterapi dunia menjadi meningkat. Pasar global untuk aromaterapi bernilai 1,8 miliar dolar Amerika. Terakhir, belum adanya aromaterapi yang dapat memecahkan masalah konsumen dalam penggunaan alat aromaterapi. Permasalahan konsumen dalam penggunaan alat aromaterapi kami himpun dari sebuah survei online. Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa ada 3 permasalahan utama mengenai alat yang mereka gunakan. Pertama, munculnya kebocoran pada alat. Hal ini biasa terjadi pada alat dengan model roll-on. Kedua, konsumen khawatir akan keamanan penggunaan alat yang menggunakan sumber panas yang berbahaya. Beberapa alat aromaterapi ada yang menggunakan lilin dengan api sebagai sumber panas, dan ini dianggap berbahaya oleh konsumen. Ketiga, beberapa konsumen menyatakan bahwa alat yang mereka gunakan terlalu rumit. Konsumen harus meneteskan essential oil dari botol yang juga terkadang tumpah karena sulit dikeluarkan dari botol yang kecil. Hal ini menyebabkan aroma menjadi terlalu menyengat. Survei yang kami lakukan penting untuk menggali informasi mengenai hal apa yang paling dibutuhkan konsumen dari sebuah alat aromaterapi. Hasil survei yang telah kami dapat selanjutnya diinterpretasikan. Dengan begitu bisa didapat kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen kemudian kami klasifikasikan dan beri peringkat dari mulai yang terpenting ke yang kurang penting dan sulit untuk diwujudkan. Hal ini bertujuan untuk menentukan prioritas dalam mewujudkan kebutuhan konsumen. Hasilnya terdapat 17 kebutuhan konsumen yang kami interpretasikan dari hasil survei. Konsep produk kemudian dapat dirumuskan berdasarkan kebutuhan konsumen. Didapat sejumlah 162 konsep awal yang kemudian akan melalui beberapa kali penjaringan konsep. Hasilnya adalah 3 konsep. Ketiga konsep ini kami survei kembali ke konsumen untuk mengetahui konsep mana yang paling mereka sukai. Satu konsep yang terpilih adalah alat aromaterapi dengan sistem infus yang menggunakan getaran ultrasonik untuk memproduksi uap. Alat ini memiliki fitur essential oil di dalam alat yang dapat dipilih aromanya. Lalu, ada fitur mati otomatis saat air sudah hampir habis, dan lampu tidur yang terintegrasi dengan aroma essential oil yang dipilih. Bahan yang digunakan untuk alat ini adalah plastik, supaya alat menjadi ringan, dan kemasan dari alat ini dibuat dari karton, supaya mudah didaur ulang. Desain dari alat ini juga futuristik, sehingga sejalan dengan perkembangan zaman modern ini. Perkenalkan, nama saya adalah Kalista Daraninggar dan saya akan menjelaskan tentang final produk kami. Nama brand kami adalah Aromatic yang merupakan dua kata yang berbeda, yaitu aromaterapi dan automatic. Aromaterapi merepresentasikan fungsi utama produk kami dan automatic merepresentasikan keunggulan dari produk kami. Tagline kami adalah aromaterapi that suits you. Memiliki arti aromaterapi kami menyesuaikan selera pengguna. Logo kami berupa droplet yang merepresentasikan tetesan minyak esensial dan air, dan terdiri atas 4 warna. 4 warna ini merepresentasikan 4 wangi yang berbeda. 4 warna tersebut berada dalam satu droplet, melambangkan bahwa wangi yang berbeda bisa sekaligus digunakan dalam satu kali pemakaian, sesuai selera pengguna. Itu adalah fitur utama kami. Slogan kami berwarna hitam, dan fontnya sederhana supaya kontras dengan logo. Desain dari aromatik berupa droplet dengan silinder pada bagian atas di mana uap dari campuran air dan minyak esensial akan keluar. Bagian atas aromatik juga bisa dibuka untuk mengisi ulang water tank dengan air dan cartridge dengan minyak esensial.
Bagian bawah aromatik terdiri dari water tank, circuit board, dan ceramic vibrator, di mana ceramic vibrator berguna untuk mengubah air dan minyak esensial menjadi uap. LED lamp berada di sekeliling water tank. Terdapat tombol on-off untuk mengaktifasi ceramic vibrator dan 4 tombol lainnya untuk mengoperasikan LED lamp dan minyak esensial. Pada device juga terdapat logo dan merek aromatik. Spesifikasi dari produk kami adalah sebagai berikut. Alat kami terbuat dari ABS dan propilen, menggunakan daya 32 watt, memiliki diameter 13 cm dan tinggi 25 cm. Dalam satu kali pemakaian, dibutuhkan air sebanyak 200 ml dan minyak esensial sebanyak 0,4 ml atau sekitar 8 tetes minyak esensial. Terdapat 4 cartridge yang memungkinkan 4 minyak esensial berbeda dan 4 warna lampu LED yang berbeda, yaitu putih, ungu, biru, dan hijau. Berikut adalah cara pakai dari aromatik. Alat ini memakai listrik sehingga terdapat plug, kemudian tekan tombol on-off untuk mengaktifkan ceramic vibrator, kemudian tekan tombol send yang akan menentukan minyak esensial yang dipakai. Satu tombol send mewakili satu cartridge, dan satu kali tekan pada tombol send akan meneteskan satu tetes minyak esensial. Berikut adalah cara kerja dari aromatik. Ceramic vibrator akan mengubah pasta dari campuran air dan minyak esensial menjadi uap, dan uap akan keluar dari silinder bagian atas aromatik. Ya, perkenalkan nama saya Misal Lemon Tobing dan saya akan menjelaskan tentang product manufacturing atau proses pembuatan alat aromaterapi pintar. Nah, proses manufaktur menentukan banyaknya unit yang dijual per tahunnya. Nah, dari sini jumlah ini dapat ditentukan dari segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu segmentasi demografik, segmentasi geografik, segmentasi behavioral, dan segmentasi psikografik. Seperti itu. Nah, untuk produk kami, pasar kami adalah orang yang berumur 20-30 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. Nah, untuk geografis, kami memutuskan untuk mendistribusikan produk di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, untuk behavioral segmentation, nah, pasar untuk smart aromatherapy device adalah orang yang sadar akan kesehatan mereka. Dan selanjutnya adalah segmentasi psikografis, yaitu orang-orang yang memiliki gaya hidup yang sehat. Nah, seperti itu. Dari hasil segmentasi ini, maka kesempatan pasar kami adalah sebanyak 268.000 unit per tahun. Nah, lalu kami mendapatkan kapasitas produksi yang dibutuhkan yaitu 244 unit per hari. Yang pertama kita bahas mengenai bahan mentah untuk pembuatan alat aromaterapi pintar ini. Bahan mentahnya itu terdiri dari body dan packaging. Nah, untuk body kami membutuhkan 2 suppliers yaitu dari China dan dari Indonesia. Khusus untuk dari China, kami mensuplai untuk perangkat elektroniknya yaitu keramik vibrator dan circuit board. Nah, sedangkan untuk packaging kami mensuplai untuk kertas kartonnya dan untuk styrofoamnya. Nah, jadi ada 2 supplier yang digunakan untuk packagingnya. Sedangkan untuk body itu ada 2 supplier untuk dari Indonesia dan ada 1 supplier dari China. Berikut adalah tahapan-tahapan proses manufacturing dari alat aromaterapi pintar yang kami ajukan. Ada 3 tahapan pemasangan dan tahap labeling, tahap quality control, dan tahap packaging. Nah, jadi dari hasil perhitungan dengan menggunakan raca massa energi dapatkan jumlah produk pada satu batch sebesar 61 piece seperti itu. Dan kami menggunakan sistem batch seperti itu. Nah, untuk labeling kami menggunakan laser labeling karena itu sangat akurat, cepat, dan dapat bertahan lama label yang dihasilkan. Quality control yang kami lakukan itu untuk semua alat, untuk memastikan semua alat sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan ekspektasi dari konsumen. Berikut adalah jumlah penggunaan energi pada masing-masing proses. Karena kami masing-masing proses menggunakan mesin, maka terdapat jumlah energi yang digunakan. Seperti itu. Maka dari sini dihitung berdasarkan raca massa energi, dapatkan bahwa jumlah energi yang digunakan untuk membuat satu produk itu sebesar 0,0369 kWh per produk. Seperti itu.
Berikut adalah alat-alat yang kami gunakan untuk manufacturing. Ada pemotong kabel, ada belt conveyor, ada mesin solder, ada lengan robot, ada pemotong selang, dan ada mesin laser labeling. Nah, berikut adalah penjadwalan proses manufacturing alat aromaterapi pintar. Nah, di luar dari proses manufacturing terdapat absen pekerja, terus ada waktu istirahat atau lunch time, ada final checking equipment, plant cleaning, dan worker absent. Nah, yang paling banyak memakan waktu yaitu di proses produksi, tentu saja. Seperti itu. Nah, dalam satu batch memakan waktu selama 4 jam seperti itu. Nah, dari hasil perhitungan dengan menggunakan neraca masalah energi dan menggunakan simulasi Super Pro, dapatkan bahwa dalam satu hari dapat dilakukan 4 batch, sehingga memakan waktu total 6 jam 40 menit. Nah, karena kami menggunakan 4 batch, maka 61 kali 4, maka 244 alat yang dihasilkan dalam satu hari. Seperti itu. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi pabrik. Nah, dalam pemilihan lokasi pabrik yang kami pertimbangkan adalah analisis lokasi, terus analisis kompetitif, dan situs ekonomi. Seperti itu. Dan kami juga mempertimbangkan hal-hal lain, misalnya ketersediaan pekerja, ketersediaan sumber daya misalnya listrik dan air, dan lain-lain. Nah, dari hasil analisis kami sepakat bahwa lokasi pabrik terdapat di Bekasi, tepatnya di Jababeka Industrial Area. Sekian deh saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya akan menjelaskan tentang plan layout dari pabrik aromatik yang memiliki luas kurang lebih 800 meter kuadrat dan memiliki 16 area mencakup area kerja dan area istirahat untuk para pekerja. Area ini akan dibagi dua, yaitu untuk pabrik, di mana perakitan alat dilakukan, dan area kantor, seperti meeting room untuk ide ke depan, dan lain-lain. Untuk distribusi produk kami akan mendistribusikan menggunakan box dengan ukuran sebesar 60 x 60 cm, yang di dalam satu box tersebut akan berisi 16 device yang berada dalam box kecil, yang sebelumnya telah lolos inspeksi dari quality control kami, dan semua box ini akan dilengkapi dengan styrofoam untuk memastikan tidak terjadi kerusakan saat proses distribusi. Dalam 1 bulan, pabrik kami akan produksi 450 box besar, yang kemudian akan didistribusikan dari pabrik kami ke retailer-retailer. Produk kami akan didistribusikan ke retailer besar yang menjual elektronik seperti S Hardware, Transmart, Hypermart, IKEA, Giant, Automart, dan lainnya. Untuk area fokusan pertama kami adalah Jakarta, Bekasi, dan Bandung. Untuk area kedua adalah Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Dan untuk yang terakhir, area ketiga adalah Pulau Bali, yaitu pada kota Denpasar dan Gianyar. Produk kami akan distribusikan menggunakan truk box besar, yaitu truk distribusi Fuso. Selanjutnya, economic analysis. Capital investment dari aromatik dapat didapatkan dengan menambahkan fixed capital yang terdiri dari direct dan indirect cost ditambahkan dengan working capital, yang jumlahnya adalah Rp16.977.457.000. Pada plan pabrik aromatik sendiri akan dibuat pada tahun 2021 dan akan memiliki umur plan sepanjang 10 tahun. Ini adalah cost breakdown untuk pembuatan produk aromatik. Pada cost breakdown ini dapat dilihat bahwa raw material mencakup 80% dari total pembuatan produk kami, dan selanjutnya 6% diambil capital investment, 5% diambil executive salary, dan 3% diambil oleh local tax. Setelah mempertimbangkan harga dari kos pembuatan, kami menaruh harga produk kami seharga Rp610.000. Dengan produksi sebesar Rp80.520 per tahun, kami dapat mendapatkan profit margin sebesar 11,83%. Dibandingkan dengan brand-brand seperti Young Living yang saat ini menguasai market aromaterapi, harga produk kami sangat kompetitif karena harga kami hanya Rp610.000, sedangkan mereka menaruh harga produk diffuser mereka pada harga Rp1.000.000 ke atas. Perkenalkan, nama saya Shelly Zenur Alfiora. Saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan pabrik kami secara ekonomi. Untuk yang pertama, dapat dianalisis berdasarkan nilai return of investment.
yang merupakan keuntungan atas investasi berdasarkan hasil bagi pendapatan. Return of investment dihitung berdasarkan nilai profit per tahun terhadap total investasi yang ditanam. Berdasarkan perhitungan, nilai return of investment dari pabrik kami adalah 25,48%. Ini merupakan nilai persentase yang bagus karena nilainya sudah di atas 15%, yang merupakan angka yang cukup menarik untuk para investor. Analisis selanjutnya berdasarkan nilai payback period. Payback period merupakan lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal dari pabrik kami. Pabrik kami membutuhkan waktu selama 3,74 tahun untuk merecovery capital investment. Berdasarkan lama waktu tersebut, proyek ini dapat dikatakan acceptable atau dapat diterima karena nilai payback period yang masih di bawah 4 tahun. Berdasarkan payback period yang diperoleh, maka dapat ditentukan break-even points. Break-even points merupakan kondisi di mana company tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Hal tersebut ketika total revenue sama dengan total cost-nya. Break-even point juga menentukan berapa banyak produk yang terjual ketika pabrik telah mencapai payback period-nya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, break-even point untuk aromatic plant dicapai ketika sebanyak 337.046 produk terjual. Analisis selanjutnya dilakukan berdasarkan net present value yang diperoleh. NPV merupakan present value dari penjumlahan cash inflow dan cash outflow. Suatu proyek dikatakan menguntungkan jika memiliki NPV yang lebih dari 0. Untuk nilai NPV dari pabrik aromatik sudah memiliki nilai yang positif atau lebih dari 0, yang mana nilainya mencapai 21 miliar rupiah. Berdasarkan NPV tersebut dapat dikatakan bahwa pabrik kami cukup menguntungkan. Untuk nilai internal rate of return pada pabrik kami diperoleh nilainya sebesar 28,17%, di mana jika dibandingkan dengan nilai MAR atau minimum acceptable rate of return yang sebesar 9,03%, nilai IRR kami sudah melampaui nilai MAR, yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa investasi pada pabrik kami sudah layak untuk dilakukan. Kemudian, kami melakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi profitabilitas dari pabrik kami. Variabel-variabel yang diuji adalah fluktuasi harga raw material, harga produk, dan besarnya capital investment di awal. Parameter-parameter yang digunakan dalam analisis ini adalah nilai dari internal rate of return, payback period, dan net present value. Berdasarkan analisis sensitivitas diperoleh bahwa fluktuasi harga dari raw material dan harga produk memiliki pengaruh yang paling besar terhadap profit yang akan diperoleh dari pabrik kami. Sekian pemaparan dari grup Bio 02 dengan produk aromatic Smart Aromatherapy Device. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.